iPhone 6s sebenarnya masih layak nggak sih di tahun 2020? Tahun dimana banyak Android berkeliaran dengan spek gahar dan harga yang merakyat tentunya. Oke, sahabat Versus gak usah kebingungan untuk menemukan ataupun menentukan apakah iPhone 6s masih layak ataupun worth it di tahun 2020 kali ini. Karena di sini Versus akan sedikit membandingkan positif dan negatif yang ada pada iPhone 6s ini. iPhone 6s adalah seri iPhone yang sudah tidak muda lagi umurnya. Resmi dirilis pada 25 September 2015, sejak saat itu banyak masyarakat di penjuru dunia yang berbondong-bondong untuk mendapatkan iPhone 6s ini. Pada tahun 2015, iPhone 6s dibanderol dengan harga $649 Amerika Serikat atau sekitar 9,2 juta untuk kapasitas 16 GB. Kemudian $749 atau sekitar 10,7 juta untuk 64 GB dan $849 Amerika Serikat atau sekitar 12,1 juta untuk internal 128 GB. Nah, namun jangan khawatir karena itu harga sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kali ini kalian bisa mendapatkan iPhone 6s dengan harga kisaran dari 2-3 jutaan saja. Untuk info pembeliannya, kalian bisa cek link di deskripsi. Sekarang kita masuk ke desain iPhone 6s. iPhone 6s memiliki ukuran 4,7 inci plus tampilan mirip dengan iPhone 6 pendahulunya. Namun, ada sejumlah peningkatan spesifikasi antara lain dengan tambahan teknologi 3D Touch, kamera 12 megapiksel, kemampuan merekam video 4K, pilihan warna lebih banyak, dan prosesor A9. iPhone 6s hadir dengan perubahan desain yang sangat menarik dibandingkan iPhone keluaran sebelumnya. Si iPhone 6s ini tampil dengan sudut lebih bulat sehingga nyaman untuk dipegang. Artinya, layar yang kita gunakan ataupun layar yang kita pencet akan sedikit lebih enak lah daripada seri antara 2 atau 3 jutaan yang sekarang ada di pasaran. iPhone 6s sudah dibekali dengan layar sentuh yang berukuran 4,7 inci dengan resolusi HD dan pensel IPS teknologi Retina display. Kemudian, kenapa iPhone 6s masih layak dibeli di tahun 2020 ini? Mari kita simak berikut ini. iPhone 6s masih didukung oleh update iOS 14, artinya iOS yang paling terbaru. Pada awal kemunculannya, iPhone 6s menggunakan iOS 9 yang bisa diperbaharui hingga iOS 13. Namun nyatanya, iPhone 6s masih bisa menerima pembaruan iOS 14. Anda bisa menikmati iOS 14 tanpa perlu membeli iPhone X atau iPhone 11 yang harganya masih selangit, teman-teman. Namun untuk updatean selanjutnya, iPhone 6s masih abu-abu. Jika melihat ke seri iPhone sebelumnya, nampaknya iPhone 6s akan ditinggalkan di update iOS 15 kali ini. Kecuali pihak iPhone memberikan sebuah keringanan pada iPhone 6s ini dan memberikan iOS terbaru. Kita tunggu saja. Beberapa fitur terbaru yang dibekali oleh iOS 14 antara lain tampilan library yang akan memudahkan kita menata aplikasi, mode gelap sehingga lebih nyaman di mata, peningkatan pada privasi dan keamanan, penyesuaian memoji dan pesan, satu peningkatan dari segi performa. Namun, yang perlu kalian pikirkan adalah banyak orang mengeluh mengenai update iOS 14 di sisi penggunaan baterai. Apalagi, iPhone 6s hanya dibekali dengan baterai 1715 mAh saja. Tentunya itu sangat kecil untuk ukuran sebuah smartphone. Tapi setidaknya dengan ketersediaan pembaruan iOS di iPhone 6s, membuat perangkat ini memiliki performa yang sama baiknya dengan perangkat iPhone yang lebih baru. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah performa yang masih bisa diandalkan. Bagi Anda yang menggunakan smartphone untuk media sosial, fotografi, perekaman video, dan hal-hal basic lainnya, performa iPhone 6s masih sangat bisa diandalkan. Yang Anda ketahui, iPhone 6s dibekali Apple i9 sebagai dapur pacunya. Prosesor ini diklaim memiliki performa yang sama baiknya dengan desktop PC. iPhone 6s memang tidak terlalu banyak diandalkan. Selain kena kapasitas baterai yang kecil, hanya 1715 mAh, OS juga hanya dibekali dengan RAM 2 GB. Tapi tenang, perangkat ini masih sanggup menjalankan game berat seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan game sejenis lainnya. Nah, jadi pada kesimpulannya iPhone 6s masih layak digunakan jika kalian hanya memerlukan di kegiatan santai. Jika sahabat Versus hanya menggunakan sekali saja,
tampaknya boleh-boleh saja nih iPhone 6s digunakan pada tahun 2020 ini. Nah, itu saja dari Versus tentang iPhone 6s apakah layak di tahun 2020 kali ini. Dan jika menurut kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.